Ada yang tahu gak, gimana tipsnya supaya bisa memenangkan hati wanita bertampang seperti gini? Saat dia kena serangan mafia, tunjukkan jantanmu dengan menawarkan diri untuk membantunya. Saat makan bersama, tunjukkan gentlemu dengan mengopekkan capit kepiting buatnya. Saat dia kabur dikejar orang, tunjukkan perhatianmu dengan memesan kapal pertolongan, salah, kapal gelap trafficking kali ya. Jadi gini, asal muasal ceritanya tuh, hari itu si teknisi dapat telepon dari seseorang yang ngakunya adalah jaksa. Dia ditakut-takuti oleh lawan bicara agar mentransferkan semua uang di dalam rekening padanya untuk dibekukan akunnya. Teknisi tanpa pikir mateng, dia langsung mentransfer seluruh saldonya. Saat dia sadar, telepon itu seperti modus penipuan voice phishing. Semua uang pun lenyap seketika. Dia pun melaporkan pada pihak berwajib. Sesampainya di kantor polisi, walah ternyata yang kena voice phishing bukan dia saja, melihat daftar korban sebanyak 100-an orang. Situasi kantor polisi kacau balau. Para korban menangis terseduh-seduh, itu semua hasil jerih payah mereka, ada yang buat tabungan anak, ada yang buat sekolah cucu. Memang sungguh jahat voice phishing, cara kerjanya selalu menelepon target rata-rata orang tua atau ibu rumah tangga, kemudian mereka mulai menakut-nakuti target, sehingga mereka kehilangan kemampuan berpikir, dan transfer on the spot. Keluar dari kantor polisi, seorang nenek korban hampir ditabrak mobil karena gak punya lagi niat hidup, soalnya sudah kandas hasil jerih payah ngumpulin kardus bekas. Teknisi berhasil menolongnya, dia pun minta tolong untuk mencari pelaku voice phishing agar bisa balik uang yang ditipu. Teknisi menyampaikan kasus ini pada tim. Berhubung direktur sedang dirawat di rumah sakit, kali ini yang nyusun planning adalah cowok. Tim Teksi mulai beraksi. Untuk menangkap sindikat voice phishing, mereka harus terjun menjadi umpan. Hacker sengaja menyambungkan koneksi telepon dengan si penipu, kemudian dia memilih memberi tunai daripada transfer, supaya bisa mengetahui markasnya di mana. Sindikat penipu jaringannya panjang. Mereka mengoper satu ke yang lain agar terhindar dari lacakan polisi. Cowok selalu mengintai mereka. Kira-kira sudah mau tiba ke master game, cowok menyandera anak buahnya. Kemudian anak buah itu menelepon bos untuk basa-basi membilangkan uang yang diambil hilang. Nah, hacker memanfaatkan durasi telepon itu untuk melacak titik keberadaan bos. Oke, sudah ada alamatnya. Tim mulai beraksi. Pertama-tama, hacker melacak postingan lowongan kerja berkedok dari online, kemudian dia masukin lamaran si teknisi. Dia pun kemudian diterima sebagai anggota voice phishing. Sementara, cowok membeli baju ala-ala mafia kampung, kemudian menukar sekarung uang dengan mata uang asing. Cowok siap menyamar sebagai pendatang asing. Ternyata markas mereka ada pada resto ini. Luarnya seperti resto biasa, dalamnya ada judi gelap dan sindikat penipuan. Hari itu cowok ikutan main judi, biasalah di dunia judi, selalunya bandar berbuat curang. Cowok berhasil menahan tangan si bandar yang menggenggam bola. Si bandar gak mengaku, suasana semakin panas, bos pun datang menyaksikan ini. Cowok dengan logat yang asing, meminta bandar buka tangan, jika tangannya kosong, maka cowok akan kalah semua hartanya, termasuk segala perhiasan dan seratusan HP ilegal sebagai taruhannya. Namun, jika tangannya terbukti ada menggenggam bola, maka cowoklah yang menang. Setelah membuka tangan si anggota, bos pun emosi dan pergi. Di sisi lain teknisi juga lagi genjot menelepon mangsa. Satu HP ilegal hanya bisa buat satu transaksi. Rupanya, si teknisi bisa pede menipu orang, karena kawan di sebelah telepon tuh ada si hacker. Dalam waktu sebentar, teknisi berhasil mendapat banyak transaksi, karena banyak HP yang terpakai. Tapi kok hasil panennya cuma segitu? Ternyata setiap transaksi transferannya cuma sebesar upil, buat beli HP aja gak cukup. Bos menghajar senior yang salah mendidik anak baru. Sekarang kan jadinya mereka kurang stok HP, mau cari kemana dalam waktu singkat ini. Salah satu anggota teringat hari itu cowok pasang taruhan di kamar judi menggunakan sekarung HP ilegal. Apa beli sama dia saja ya? Saat cowok lagi makan di resto, bos mendekatinya. Dengan sangat manis, bos memberi bayaran menarik untuk stoknya. Namun, cowok sudah terlanjur janji pada mafia lainnya. Namanya terhadap sesama mafia pastinya selalu ada perselisihan. Si mafia menghina bos sindikat jelek, dan ingin menghajarnya. Cowok langsung menahan tangan si mafia. Dari situlah, bos menaruh hati padanya. Cowok bersedia menjual stok HP itu padanya. Besoknya, pada saat si teknisi lagi curhat di kamar mandi, hal ini diketahui anggota. Teknisi akhirnya terbongkar juga penyamarannya. Hacker segera memberitahu cowok. Dia langsung meluncur ke situ, dengan pura-pura mau mengantar stok HP. Eits, ini kan polisi yang dulu pernah menangkap dan menyita harta gue. Sehingga dia mengusulkan diri untuk menghukum si teknisi. Teknisi diikat dan dimasukkan ke dalam tong, kemudian dibuang ke laut. Pada saat mereka berdua mendekati tong itu, sengaja cowok menyentuh sedikit tangan bos, dia pun serasa kesentrum romantis. Tong dibuang ke laut, sementara sisi lainnya, teknisi yang satu lagi segera menyelam dan menolong temannya.
Setelah kejadian itu, cowok genjot dengan mentraktirnya makan. Saat di meja makan, bos sindikat berusaha gak tergoda olehnya, namun apa daya, mata gak sesuai perintah otak, dia bolak-balik melihat lengan cowok yang kekar, manakala jakun yang seksi. Kapan lagi bisa dapatkan cowok ginian? Si bos pun hatinya jadi luluh, dia menerima capit kepiting hasil kopakannya. Perfect, ikan sudah mulai menggigit umpan pancingan. Sekarang tinggal narik aja. Sebelum maju ke planning yang berikut, cowok dan tim telah dibuntuti oleh jaksa. Pikir-pikir tepat pada waktunya juga si jaksa datang saat gini. Besoknya cowok tahu dibuntuti, dia sengaja menuntun jaksa pada lokasi resto, lalu menghilang seketika. Kadung masuk resto, jaksa terpaksa menunjukkan foto cowok pada resto. Pernah gak melihat orang ini? Si bos sindikat mulai khawatir pada cowok, dia bertanya apa masalahnya. Cowok bercerita sedang dikejar jaksa, sehingga mesti pergi dari sini. Sekarang giliran hacker showtime. Satu persatu HP yang cowok jualkan pada mereka sudah disetting sebelumnya. Setiap panggilan penipuan yang masuk, hacker bisa memutuskannya. Sehingga orang-orang gak ketipu. Hacker mulai meretas akun tabungan si bos sindikat, dia sengaja memasukkan password sembarangan sampai akun kena blokir. Sehingga si bos terpaksa ke bank buat buka blokir. Jodoh banget, bos bertemu lagi dengan cowok, lah belum berangkat rupanya. Cowok mengaku ke bank buat tarik uang bayar kapal sewaan. Cowok kemudian izin ke kamar mandi dan minta tolong jagain bentar tasnya. Ketika nomor antrian si bos terpanggil, dia maju sambil membawa tasnya sang idaman. Hacker kemudian berhasil mendapat passwordnya melalui hidden kamera di dalam tas. Oke, sekarang tinggal penutupan. Cowok mengajak bos sindikat ke pelabuhan untuk perpisahan. Namun, sebelum berangkat, mampir dulu ke loker rahasia ya, cowok mau bayar uang sewa kapal. Setiba di pelabuhan, cowok menunjukkan video rekaman dia membuang tong ke laut. Cowok berpesan, jika suatu saat polisi bertanya tentang kasus ini, tunjukkan video ini agar si bos bisa bebas dari segala hukuman. Seketika hati si bos langsung meleleh-leleh. Cowok minta HP pribadi bos buat tukaran nomor kontak. Dia pura-pura miss call ke HP sendiri, padahal sesungguhnya kode miss call itu adalah sinyal buat hacker bertransaksi memindahkan uang bos sindikat. Kemudian setelah hacker berhasil, kan biasanya ada notif ban yang masuk ke HP, nah langsung dihapus oleh si cowok. Nah, setelah semua sudah beres, cowok langsung balikin HP dan pamit dengannya. Pulang-pulang para anggota sudah mengejar pencairan darinya. Baru saja mau transfer, lah kok salah password lagi. Si bos sindikat kembali ke bank marah-marah. Apalagi pas tahu saldonya sudah nihil, dia makin mencak-mencak. Dia stres, yang di markas sudah mulai kasar nagih uangnya. Bos sindikat gak berani balik markas karena takut dibantai. Satu sisi lagi, sesungguhnya dia punya niat untuk pergi barengan dengan cowok. Dia pun menelepon mau ikutan naik kapal. Namun kata cowok, harus punya uang tunai buat bayar sewaan. Bos sindikat langsung menarik semua dana rahasianya dan meletakkan di loker rahasia itu. Ketika cowok memberikan instruksi naik kapal. Kok gak ada si Yayang, lah kok malahan 3 orang ini pula. Ada apa ini? Pintu kapal terkunci dari luar. Bos sindikat tahu dirinya sudah dikibul. Namun, dia gak salahin cowok, dia hanya ingin tahu, pernah gak sekali saja cowok beneran tulus padanya. Tentunya dengan kejam, cowok hanya ingin dia menyesali dan bertobat atas segala perbuatannya. Kapal ini entah berlayar kemana, mungkin seperti biasa, ke tempat yang gak bisa dilacak polisi, dan juga gak bisa balik. Hacker kemudian mengalokasikan semua tabungan dari si bos sindikat, kepada semua rekening yang ditipu sebelumnya, termasuk punya teknisi dan nenek pemulung. Gak selalunya mematikan seseorang dengan menggunakan kepalan tangan, ada kalanya cukup dengan gombalan murahan bisa lebih menghancurkan hidup seseorang. Sekali lagi tim Teksi berhasil memecahkan kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak berwajib. Cowok ganteng, pintar, dan berani. Siapakah dia sebenarnya?